Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Dia Suryani. Wow, kisah tahu. Wah, si tahu, saya ingatnya tahu terus nih sama Dio nih ya. Kisah Nogo Geni yang makin lari makin keren aja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor Prahara di Gunung Garanggano. Tok tok tok. Terdengar suara pintu kamar Nyai Srigati diketuk dengan pelan. Sinta segera bangkit dari kursi dan membuka pintu kamar ibunya dengan perlahan. Ada apa, Pak Triman? Kanjeng ibu baru saja tidur, tanya Sinta berbisik, takut ibunya terbangun. Ia lalu menoleh ke arah ibunya untuk memastikan ibunya tidak terganggu dengan ketukan pintu Pak Triman. Ada Mas Dio dan Pak Mitro hendak menghadap Ndoro Srigati. Sepertinya mereka membawa berita penting, Ndoro Ayu. Suara Pak Triman juga terdengar pelan. Wajah Sinta langsung berubah. Ada sinar harapan di matanya. Baik Pak Triman, saya akan bangunkan Kanjeng Ibu. Saya minta tolong Pak Triman untuk memanggil Ndoro Subandi juga ya. Pinta Sinta. Pak Triman hanya mengangguk. Saat ini memang Subandi dan Sakti sedang berada di kamar tamu kediaman Nyai Srigati. Mereka memang diminta beristirahat di sana sambil menunggu kabar dari Dio. Dio langsung berdiri dari duduknya saat melihat Nyai Srigati memasuki ruang pertemuan dengan dipapa oleh Sinta. Wajah Nyai Srigati yang biasanya tampak cantik, anggun dan bercahaya kali ini kelihatan suram dan tua. Dalam semalam saja kehilangan putri bungsunya membuat cahaya wajahnya meredup. Setelah Nyai Srigati duduk, terdengar suara tak tok, yaitu bunyi tongkat berkepala ikan hiu milik Subandi terdengar memasuki aula pertemuan. Subandi masuk diiringi oleh Sakti dan Mbak Wicak. Bagaimana Mas Dio? Apakah ada berita baik hari ini? Tanya Nyai Srigati penuh harap. Alhamdulillah Ndoro, menurut Ki Jagat Wasito, dia tidak melihat macan arang berjalan melewati dunia gaib, Ndoro, jawab Dio. Terdengar bunyi hela nafas lega dan ucapan Alhamdulillah terdengar memenuhi ruangan. Berarti ada kemungkinan Sari disembuhkan macan arang di sekitaran sini, gumam Subandi lirih. Ya Ndoro, dan kabar baiknya lagi adalah saya berhasil meminjam sebuah senjata dari alam gaib, Ndoro, kata Dio. Dio lalu menceritakan pengalamannya selama berada di sana, termasuk pertempurannya dengan Kandratula, yaitu laba-laba emas raksasa yang memiliki ekor kalajengking. Jadi kamu berhasil membawa pulang jaring Ronggodumo? Tanya Subandi tidak percaya. Dia mengangguk lalu mengeluarkan sebuah jaring berwarna emas dari tas pinggangnya. Semua mata menatap takjub ke arah jaring itu. Bahkan Subandi dengan tertati-tati mendekati untuk menyentuh jaring itu. Saat tangan Subandi menyentuhnya, dia merasakan sensasi dingin seperti menyentuh air es, begitu ringan dan lembut. Lalu dibentangkannya jaring itu. Aku sungguh tidak menyangka di usiaku yang sudah tua, aku masih bisa menyentuh sebuah benda pusaka ajaib. Benda yang selama ini hanya dianggap orang sebagai mitos karena tidak ada yang pernah melihatnya. Pantas saja tidak ada orang yang tahu, karena ternyata selama ini jaring ini berada di alam gaib, katanya lirih dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana jaring sekecil ini bisa untuk mengurung macan arang yang sebesar bukit? Tanya Subandi kebingungan. Tiba-tiba Mbak Wicak menghampiri Subandi, lalu mengambil jaring emas itu dan melemparkannya ke sebuah patung Garuda berukuran besar yang berada di tengah-tengah ruangan. Dan anehnya, jaring yang berukuran kecil itu tiba-tiba saja membesar dan mengurung seluruh bagian dari patung Garuda itu. Jaring ini adalah jaring ajaib, Ndoro.
dia akan membesar secara ajaib sesuai dengan ukuran benda yang akan ditangkap. Terang Bawicak. Semua yang melihat langsung mengangguk-anggukkan kepala dengan takjub. Tiba-tiba Sinta berdiri dan berjalan mendekati Dio, lalu memeluk tubuh Dio dengan erat. Terima kasih Dio, kamu sudah berkorban nyawa untuk keluarga kami. Kamu rela pergi ke alam gaib hanya untuk mencari keberadaan Sari, dan kamu juga rela berkelahi dengan laba-laba raksasa hanya untuk meminjam jaring miliknya. Terima kasih banyak, kata Sinta sambil sesengukan. Sinta lalu menoleh ke arah Tahu. Dan kamu tahu, terima kasih banyak. Kalau tidak karena Tahu pemberianmu, mungkin dia tidak akan selamat. Terima kasih banyak ya. Sinta lalu memeluk Tahu sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, Sinta kembali ke tempat duduknya, tapi Tahu masih tetap berdiri seperti patung di tengah ruangan. Mulutnya masih menganga lebar dan tatapan matanya kosong sampai Dio menarik tubuhnya untuk duduk. Yo, aku orang ngimpi kan yo. Ya Allah, ya Gusti. Eden tenan, ngimpi apa aku? Mau bengi, aku dipeluk sama Doro Ayu Sinta loh. Cupit aku yo. Jangan-jangan ini cuma mimpi yo, kata Tahu seperti orang linglung. Dio lalu mencubit dengan Tahu dengan keras. Aduh, kok aku mbok cubit toh yo? Tanyanya sambil mengusap-ngusap lengannya. Loh, tadi katanya minta dicubit, jawab Dio dengan santainya. Loh, itu kan cuma kiasan. Oh, cuma cubit betulan. Alah, Edian tenan. Belum pernah ada loh ceritanya abdi dalam dipeluk sama Doronya. Ya baru aku. Sepertinya ini akan masuk dalam sejarah perabdi daleman. Biu, anginin Doro Ayu Sinta. Aku gak bakalan mandi seminggu iki. Ujaran masih dengan tatapan tak percaya. Apa rencana kita selanjutnya, Kang Mas? Tanya Nyai Srigati kepada Subandi. Dengan munculnya jaring emas Ronggodumo, maka aku semakin yakin kalau kita bisa mengalahkan Macan Arang, Yai. Jadi menurutku, kita kalahkan dulu Macan Arang. Kalau Macan Arang sudah kalah, maka aku yakin dia akan mengatakan di mana dia menyembunyikan Sari, jawab Subandi. Sebaiknya jaring Ronggodumo ini dipegang oleh Sinta, biar nanti bisa dilempar Sinta dari atas saat mengendarai Garuda Yaksa. Maka akan lebih mudah untuk mengurung Macan Arang. Jadi kalian berdua buatlah pengalihan perhatian dari Macan Arang, buatlah agar dia sibuk melawan serangan-serangan kalian dan Sinta dapat melemparkan jaringnya, kata Subandi kepada Dio dan Sakti. Yang lain hanya menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana kita bisa tahu keberadaan Macan Arang, Pak? Tanya Sakti. Energi besar yang diciptakan saat para makhluk raksasa muncul akan mengundang Macan Arang untuk datang. Dia akan tertarik dengan aroma dari energi yang dimiliki oleh makhluk milik kalian bertiga, jawab Subandi. Berarti kita harus mengumpulkan para makhluk itu di suatu tempat, Doro, tanya Sinta. Betul, Dok. Macan Arang pasti datang karena energi kalian yang besar itu, jawab Subandi lagi. Kalau begitu, lebih baik kita semua berkumpul di Gunung Karangkanong tempat Nogogeni agar energi Nogogeni bisa lebih maksimal. Dengan energi yang besar akan menguntungkan Nogogeni mendapat kekuatan penuh, dan itu sebuah keuntungan untuk kita, kata Bawicak. Yang lain mengangguk setuju. Keesokan harinya, tampak sesuatu yang luar biasa. Di bawah kaki Gurung Ganong dan di bawah jurang Kedampring tampak 3 sosok makhluk gaib berukuran raksasa berdiri gagah menunggu kedatangan sesuatu. Naga Geni tampak garang dengan Dio yang duduk di atas kepalanya Suro Bandang. Dengan gigi taring yang terus menyeringai membuat penunggangnya, yaitu Sakti, tampak sedikit gugup karena ini memang baru pertama kalinya ia menaiki Suro Bandang. Sebentar ia melirik ke arah Sinta yang duduk dengan tenang di atas burung Garuda Yaksa. Wajah Sinta tampak menyiratkan amarah yang mendalam. Mereka menunggu dalam diam. Di sisi lain, Patriman, Bawicak, Tahu dan Pamitro memandang khawatir ke arah 3 orang junjungannya tersebut. Hari sudah mulai senja, akan tetapi belum tampak kehadiran Macan Arang. Sampai kapan kita akan menunggu di sini, Mbak? Tanya Dio kepada Sinta. Sampai Macan Arang datang, jawab Sinta. Matanya tak berkedip menatap lurus ke arah utara. Tangan Dio sudah mulai berkeringat, punggungnya sudah mulai letih ketika dia mencoba meregangkan otot-ototnya yang mulai terasa kaku. Tiba-tiba dia merasakan tanah bergetar di sekitarnya dan dilihatnya kerikil-kerikil kecil tampak berjatuhan dari sisi atas gunung.
Mata Dio mulai waspada. Ia menoleh ke arah Sakti dan Sinta yang juga saling melihat dengan tajam, sampai kemudian tampaklah sesuatu berwarna hitam besar yang datang mendekat. Seekor macan dengan bentuk yang menakutkan. Seluruh badannya tertutupi oleh rantai besi yang berujung tombak. Dia memiliki sayap yang lebar, giginya memiliki taring yang tajam, dan kukunya tampak runcing melengkung, siap menyerang ke arah musuh. Di atas kepala macan hitam itu duduklah Cipto dengan matanya yang merah. "Cipto," desis Sakti. "Aroma yang nikmat, sebuah energi yang harum. Aroma kalian bertiga laksana sebuah pesta yang penuh dengan makanan lezat. Sangat sayang untuk dilewatkan." Sebuah suara parau tampak menggelegar saat macan itu mulai berjalan mendekat. "Hei, macan sialan, di mana kamu sembunyikan adikku?" teriak Sinta. Cipto menyeringai. "Tampaknya tuanku menyukai seorang gadis. Sebagai ucapan rasa terima kasihku kepada tuan baruku yang telah melepaskan aku dari segel yang sudah membelengguku selama puluhan tahun. Jadi sudah kewajibanku untuk memberikan apa yang disukai oleh tuanku," kata Cipto dengan suara berat. "Itu bukan suara adikku, Cipto. Coba kalian perhatikan matanya yang merah dan pandangannya yang kosong. Dia sedang dirasuki. Aku kenal Cipto. Sejahat-jahatnya Cipto, dia tidak akan mau menyakiti orang yang ia sayangi," kata Sakti. "Aku tidak peduli, entah itu Cipto atau setan sekalipun. Sekarang beritahu aku, di mana adikku?" teriak Sinta geram. Lagi-lagi Cipto hanya tertawa. "Kalian tidak akan bisa menemukannya. Dia berada di tempat yang tidak bisa dirasakan kehadirannya, kecuali..." Cipto di sini berhenti sejenak. "Kecuali apa?" teriak Sinta tidak sabar. "Kecuali kalian bisa mengalahkan aku." Tawa macan arang menggelegar. "Kurang ajar, jangan kau pikir aku takut untuk melawanmu, wahai makhluk kejam!" Sinta langsung melesat ke atas. "Sinta!" Sakti berteriak dengan penuh kekhawatiran. Langit senja di atas gunung Gareng-Ganong berubah menjadi merah darah. Tanah retak terkena hentakan seekor burung Garuda yang menukik tajam. Kepakan sayapnya seolah-olah bisa membuat gunung menggigil dan lautan menderu. Dengan penuh amarah, Garuda Yaksa mengeluarkan cakar peraknya dan bersiap menukik ke arah macan arang. Macan arang hampir saja terkena sabetan kuku Garuda Yaksa, tapi ia segera menghindar. Serangan Garuda Yaksa membuat macan arang, sang penjaga kegelapan, marah. Dia mengamuk. Dengan tubuhnya yang diselimuti api hitam dan asap belerang, dia lalu bersiap-siap untuk melawan 3 makhluk sekaligus, yaitu Nogo Geni, sang naga api langit, Suro Bandang, Barong Laut Badai Selatan, dan Garuda Yaksa, tunggangan agung bersayap emas yang dinaiki Sinta. Dio dan Sakti yang sudah melihat Sinta menyerang macan arang tidak tinggal diam. Mereka berdua sadar apabila macan arang tidak dibuat kerepotan, maka macan arang akan terbang untuk membalas serangan Sinta. Kilatan petir dan semburan lava mewarnai langit. Di darat, Nogo Geni dan Suro Bandang menyatukan kekuatan gelombang api dan air panas menyerbu dari arah berlawanan menjepit macan arang. Tapi macan arang justru tertawa. "Kalian pikir ini cukup untuk menjatuhkan gabungan kekuatan barong milikku?" Nogo Geni dengan kekuatan api sekuat lahar gunung menyerang macan arang terus-menerus, tapi macan arang langsung menutup seluruh tubuhnya dengan rantai-rantai besi yang mengelilingi tubuhnya. Saat macan arang menutup tubuhnya, Sakti tidak membuang kesempatan. Dia langsung berlari menyerang macan arang dengan gigi dan kukunya yang sekuat baja yang membuat macan arang meraung kesakitan. Melihat macan arang sedikit kewalahan menghadapi serangan Dio dan Sakti yang bertubi-tubi, Sinta tidak mau kehilangan kesempatan. Dia langsung mengeluarkan jaring emas Ronggo Dumo dari balik bajunya, hendak dilemparkan ke arah macan arang. Cahaya jaring Ronggo Dumo yang bersinar emas membuat langit memantulkan cahaya emas yang menyilaukan. Macan arang langsung menoleh kala melihat cahaya itu, dan dia menjadi terkejut. "Jaring emas Ronggo Dumo, bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan jaring sakti itu?" kata macan arang sedikit ketakutan. Dia ingat bahwa jaring itu dululah yang mengalahkan dan membuat dia disegel. Dio dan Sakti tidak menjawab.
Dio dan Sakti tidak menjawab, tapi mereka berdua malah terus menyerang macan arang dengan serangan-serangan yang mematikan. Dalam keadaan hampir terdesak dan munculnya jaring emas Ronggodumo, maka macan arang segera merubah strategi perangnya. Dia hendak menyerang Garuda Yaksa untuk mengambil jaring emas tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, berubah menjadi bayangan pekat dan wush, dia terbang ke langit, menyerang satu-satunya musuh yang belum menyentuh tanah, yaitu Garuda Yaksa yang sedang dinaiki Sinta. Sinta yang memegang jaring emas tersebut belum sempat bereaksi. Dia tidak mengira macan arang akan terbang ke arahnya. Buru-buru dimasukkannya lagi jaring emas tersebut di balik bajunya. Tiba-tiba dari mulut macan arang itu keluarlah semburan api yang menghantam sayap kiri Garuda Yaksa. "Yaksa!" teriak Sinta, tapi sudah terlambat. Sayap kiri makhluk agung itu terbakar dan sebagian api menyambar tubuh Sinta, membakar sisi kirinya dari lengan hingga ke pipi. Jeritan Sinta membelah angkasa. Tubuhnya terpental dari punggung Garuda, melayang di udara dalam spiral lambat seolah waktu membeku. Rambutnya terurai, pegangannya terlepas, wajahnya terbakar sebagian, matanya terbuka menatap bumi yang semakin mendekat. Garuda Yaksa mengerang dalam kesakitan, namun makhluk gaib itu tidak pernah menyerah. Dengan satu sayap yang masih utuh, dia mengitari langit, mengejar tubuh Sinta yang hampir jatuh, dan brak! Sayap Garuda menyambar Sinta. Tubuhnya berhasil ditangkap tepat sebelum menyentuh tanah, tapi tubuh Garuda kehilangan kendali. Dengan seluruh tenaganya dia membalik arah, namun kerasnya kecepatan membuatnya terempas ke tanah, menghantam batu cadas dan sebuah pohon raksasa. Tanah bergetar, pepohonan tercerabut, suara dentuman mengguncang semua makhluk. Saat tubuh Garuda Yaksa terempas keras ke tanah, debu membumbung membuat seluruh arena perang mendadak senyap. Sayap masa terlipat patah, paruhnya bersimbah darah, dan Sinta yang terlempar ke samping menjadi tertahan menahan nyeri yang menggerogoti wajah dan dadanya. Api macan arang telah membakar sebagian paras cantiknya, meninggalkan bekas luka hangus dan rasa sakit yang lebih dari fisik. Dia merasa hancur. Sinta yang terlempar beberapa meter setelah Garuda Yaksa berhasil menangkapnya, tapi demi melindungi Sinta, ia sampai mendapatkan luka yang cukup parah. Demikian juga dengan Sinta, bibir menggigil, darah mengalir dari luka bakarnya, wajahnya tergores parah, satu matanya nyaris tertutup luka. "Yaksa, Yaksa, kamu terluka parah, tolong bangun. Jangan mati, Yaksa." Suaranya lirih namun penuh isak. Sinta berjalan merangkak sambil menopang salah satu tangannya yang seperti patah. Dia mencoba mendekati burung Garuda Yaksa yang tidak bergerak itu. Dia mencoba memeluk paruh sahabatnya yang agung. Air matanya membasahi bulu emas yang kini menghitam. "Jangan tinggalkan aku." Sakti yang sedang menaiki suruh bandang segera melompat turun. Dia berlari, walau tubuhnya juga penuh dengan luka, tangannya juga sedikit terbakar. Tapi begitu melihat Sinta terluka, dia berlari dengan segenap sisa nyawa. "Sinta!" Dia memeluk Sinta dengan lembut, tapi matanya menatap api di kejauhan. Dari balik kabut, macan arang berdiri tegak, tubuhnya mengepul hitam. Dia menatap Garuda yang terkapar dan Sinta yang nyaris mati. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, seseorang tampak berlari memasuki arena pertarungan. Dia adalah Tahu, sahabat Tio yang lugu, gemuk, dan suka makan tahu. Laki-laki yang selalu dianggap konyol, yang selalu tertawa, tapi kini wajahnya tampak penuh amarah. Dia begitu marah saat melihat Sinta terluka. Ia tak peduli. "Dien tenan, gak bisa tinggal diam aku. Aku harus membantu Doroyu Sinta." Dengan semua keberaniannya, ia berteriak, "Hei macan arang, aku tidak peduli kamu siapa, dan aku tidak takut. Kamu bukanlah musuhku. Jangan sakitin Doroku, tapi kalau kamu menyakitin Doroku, maka itu menjadi urusanku juga." Dengan tubuh gemetar, lalu Tahu berlari. Dia tahu dia bukan petarung, tapi keberanian sejati bukanlah soal kekuatan, itu adalah soal hati. Macan arang menoleh. Dia mengenali wajah Tahu. Kau sahabat Dio." Senyuman liciknya muncul. "Kalau aku membunuhmu,
maka penunggang Nogo Geni itu akan hancur hatinya dan aku akan semakin mudah untuk mengalahkannya. Macan Arang tak ragu. Dengan satu kibasan bayangan dia melesat. Tahu berusaha menghindar tapi tak sempat. Tahu, teriak Dio dari kejauhan. Satu hantaman cakar menghantam tubuh Tahu dan tubuh itu terpental, terlempar jauh dan jatuh masuk ke jurang kedamping jurang, tempat roh yang tak bisa kembali. Tidak! Jeritan Dio mengguncang medan pertempuran. Dari jauh Dio juga sempat mendengar jeritan Pak Mitro yang memanggil anaknya. Dunia seperti berhenti sesaat. Dio mengaum, suaranya mengguncang langit. Api naga di tubuhnya berkobar hingga warna langit berubah merah darah. Udara seperti terbakar, tanah meledak, batu-batu melayang. Pertarungan tak lagi indah tapi penuh amarah dan dendam. Dada Dio mendidih, matanya berubah merah darah. Lidah api muncul dari tubuhnya. Dia menginjak tanah dan setiap injakannya membakar tanah di sekitaran. Macan Arang tertawa keras. Kemarilah Nogo Geni, kita lihat bagaimana temanmu menjadi debu. Satu demi satu akan aku hancurkan. Kamu lihat burung besar itu sudah sekarat, hiu raksasa itu juga sudah terluka parah, dan temanmu yang bodoh itu juga sudah mati. Badannya pasti sudah hancur di dasar jurang. Sekarang giliranmu, katanya penuh keyakinan. Dio tidak menjawab. Dia melesat membelah udara. Dio yang melihat semua kejadian menyakitkan itu, jiwanya bergetar dengan hebat. Sorot matanya berubah. Dari ujung tanduk emasnya keluar kilatan api biru menyala. Nogo Geni mengamuk bersama dengan sakti yang sudah menaiki Suro Bandang. Dengan setengah tertatih karena terluka cukup parah, mereka menghantam Macan Arang bertubi-tubi. Tapi lawan mereka terlalu licik, terlalu kuat. Tubuhnya mampu berubah menjadi asap hitam lalu menyergap balik dari arah tak terduga. Suro Bandang terkena salah satu siripnya dan menyemburkan darah yang banyak. Dio yang melihat Suro Bandang hampir tumbang bergegas mengambil ancang-ancang untuk kembali menyerang. Dio menyerang Macan Arang dengan membabi buta, dengan air mata yang memenuhi pandangan. Bayangannya akan hari-harinya berwarna dengan Tahu, bermain bola bersama, bersekolah bersama. Celotehan dan banyolanya terus berkelebat di mata Dio. Dio benar-benar murka. Pertarungan dua kekuatan gaib pun pecah. Api lawan kegelapan. Langit dan bumi menjadi medan mereka. Petir mengelilingi tubuh Dio. Serangan demi serangan dia lancarkan. Semburan api, cakaran kuku, sabetan ekor dan gerakan terbang cepat Nogo Geni membuat Macan Arang kewalahan. Namun Macan Arang tak gentar. Dia membalas dengan bayangan tajam dan ledakan hitam. Beberapa serangan bahkan menghantam tubuh Dio, membuatnya hampir terpental dan terluka. Namun saat Dio kembali terdesak karena Nogo Geni yang terkulai, karena kehabisan tenaga, dan Dio bisa merasakan hembusan Macan Arang yang panas tampak mendekati wajahnya. Namun tiba-tiba sebuah hantaman keras mengenai Macan Arang seperti pukulan yang bisa sampai menembus langit dan menghantam tubuh Macan Arang sampai melayang. Macan Arang menjerit, tubuhnya terguling, sayap-sayap hitamnya tertekuk. Dia jatuh ke tanah dengan dentuman hebat menimbulkan kawah api di sekelilingnya. Dunia kembali hening, tak ada suara kecuali hembusan nafas yang berat dari para makhluk gaib. Macan Arang langsung terkulai, tubuhnya menghantam gunung Karangkanong sampai gunung itu hampir hancur sebagian. Dio segera menoleh, dan betapa terkejutnya dia saat melihat gajah raksasa berdiri dengan gagahnya di sebelahnya. Gajah Wesi, teriak Dio. Dia sungguh terkejut karena melihat Gajah Wesi yang tiba-tiba datang menolong dengan seruni di atas kepalanya. Ya, aku juga terkejut saat tiba-tiba Gajah Wesi mendatangiku. Dia berbicara denganku dan menyuruhku naik untuk membantu kalian. Mungkin Gajah Wesi merasakan saudara-saudaranya sedang bertempur mati-matian. Jadi walaupun auraku belum muncul, dia tetap datang padaku, kata seruni dengan nafas terengah-engah. Nogo Geni yang selalu mendapatkan kekuatannya kembali segera bangkit. Dia mengepakkan sayap raksasanya dengan gagah. Dio yang duduk di atas kepalanya baru menyadari bahwa ada satu senjata yang tidak dimiliki oleh Macan Arang, yaitu gading milik Gajah Wesi. Gading yang sangat kuat yang dapat menghancurkan sebuah gunung dalam sekali pukul. Pantas saja Macan Arang langsung ambruk begitu gading Gajah Wesi menghantamnya dengan telak.
Dari sisi lain, meski luka bakar masih menyiksa, Sinta menyeret dirinya lalu berteriak, "Sekarang Dio, sekarang juga kamu lemparkan jaring emas ini ke arah macan arang." Dio mengangguk. Suara bandeng membantu menggetarkan tanah sekali lagi, membuka jalan untuk Sinta. Dengan sisa tenaga, Sinta melemparkan jaring emas laba-laba Ronggodumo ke arah Dio, jaring sakti yang bisa melumpuhkan kekuatan siapapun yang masuk ke dalam jeratnya. Dengan kecepatan kilat, Nogo Geni melesat, membawa jaring itu dan melemparkannya ke arah tubuh macan arang yang berusaha bangkit walaupun masih terhuyung karena hantaman gading gajah besi. Jaring itu seolah membakar kulit macan arang. Ia melonglong, api dari tubuhnya berbalik menyambar dirinya sendiri. Dunia gemetar seketika, suara gaib dari langit terdengar seperti mantra pengusiran. Macan arang meronta dalam jeratan jaring emas Ronggodumo. Api hitam dari tubuhnya berkobar, mencoba membakar jaring itu, namun kekuatan pusaka leluhur tidak tergoyahkan. Tubuh macan arang yang awalnya gagah tiba-tiba terkulai lemas. "Apa kita habisi sekalian?" teriak sakti yang sebagian tubuhnya sudah penuh dengan luka. "Jangan!" teriak Mbak Mul yang tiba-tiba mendekat, diikuti oleh Mbak Wicak, Patriman, dan Pamitro yang matanya masih tampak sembab karena sedih kehilangan tahu. "Kalau sampai kalian bunuh, makhluk milik kalian juga akan kehilangan sebagian dari kekuatannya. Ingatlah bahwa macan arang juga adalah sebagian dari makhluk-makhluk itu." "Oh iya, saat Gajah Besi menjemputku, Doro Srigati datang ke tempatku. Beliau menitipkan ini padaku, mustika merah delima, mustika yang dapat membuat semua makhluk patuh kepada yang memakaikannya," kata Seruni. Tiba-tiba Seruni menuruni punggung Gajah Besi, melangkah pelan ke arah Dio dan menyerahkannya pada Dio. Dio menatap mustika itu. Batu kecil tersebut tampak bersinar dari dalam, memantulkan bayangan wajah-wajah mereka yang terluka dan berjuang. Dia menggenggamnya dengan tangan gemetar, tak hanya karena luka, tapi karena beban pilihan. Sinta yang terluka berat bersandar pada tubuh Garuda Yaksa yang masih pingsan, menyemangati pelan. "Lakukan, Dio. Jangan biarkan dendam menguasaimu." Dia mengangguk. Dengan langkah pasti, Nogo Geni berjalan mendekat. Mata macan arang yang menatap dengan benci, lidahnya menjulur, tapi kekuatannya telah terkuras. Ia tak bisa melawan. Dia berdiri di atas tubuh macan arang yang tersungkur. Nafasnya berat, jantungnya berdetak keras seperti genderang perang terakhir. Lalu dengan tenang ia menempelkan mustika delima merah ke dahi macan arang. Cerak! Tiba-tiba langit bergetar. Mustika itu memancarkan cahaya merah darah yang berdenyut pelan seperti detak jantung. Mata macan arang yang tadinya hitam pekat kini berubah menjadi kelabu. Nafasnya masih ada, tapi amarahnya lenyap. Dari mulutnya terdengar suara lirih, "Ampun." Seluruh arena peperangan hening. Api padam, angin berhenti, bahkan dedaunan seakan menunduk di tengah keningan. Setelah peperangan yang maha dahsyat itu, tampak macan arang yang meringkuk dalam diam. Tapi tiba-tiba dari balik tubuhnya yang besar itu muncullah sosok lain yang berdiri sambil memegang kepalanya. Dia adalah Cipto. Dari matanya mengalir air bening, bukan air mata biasa, tapi campuran luka batin dan kesadaran yang baru bangkit dari kegelapan panjang. "Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa semuanya hancur?" bisik Parau seperti orang yang linglung. Suaranya bergetar seolah beban dunia menimpa dadanya. Dia tampak bingung menoleh ke sana ke sini. Sakti yang masih berusaha menyembuhkan luka-luka Sinta segera berlari dan memeluk tubuh Cipto yang masih kebingungan. Dia mendekat, menatapnya dengan hati yang tak sepenuhnya marah, karena di mata Cipto dia melihat sesuatu yang lebih dalam dari pengkhianatan, yaitu penyesalan. Dan dia tahu Cipto melakukan semua itu dalam kondisi tidak sadar. "Apa kamu ingat di mana kamu menyembunyikan Sari?" tanya Sinta yang tiba-tiba saja datang dengan dipapa oleh Patriman. Cipto menatap mereka semua, terutama Sinta. "Ya, aku ingat. Memang aku yang menculik Sari, tapi bukan aku sepenuhnya melakukan. Macan itu hanya bertanya padaku apa keinginanku, maka dia mengabulkan sebagai ucapan terima kasih karena aku telah membantunya melepaskan segelnya. Ia menggertakkan gigi. Aku seperti hipnotis setelah itu. Aku tidak ingat apa-apa. Aku seperti disusupi oleh bayang-bayang macan arang. Sejak pertama kali aku menemukan
Barunya itu di Gunung Kapur. Awalnya aku hanya ingin kuat, ingin diakui, tapi kekuatan itu malah membuatku kehilangan Sari. Lalu di mana Sari sekarang, Cipto? Tanya Sinta lagi dengan pandangan penuh duka. Cipto menjawab, di Gunung Kapur, di gua tempat aku pertama kali bertemu macan arang. Aku mengurungnya di sana. Dia tidak apa-apa. Aku pastikan dia tetap hidup. Kalau begitu, kita segera ke Bukit Kapur, kata Dio. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk ini? Apalagi Garuda Yaksa. Dia terluka sangat parah. Dan bagaimana juga dengan macan arang? Tanya Sinta. Jangan khawatir, Doro Ayu. Garuda Yaksa tidak akan mati. Makhluk-makhluk ini akan tetap hidup. Mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri dengan cepat. Dan untuk macan arang, karena dia sudah berada di bawah kendali Mustika Merah 5, maka dia akan menurut kepada kita. Terang Babol. Berarti sekarang saya harus melepas jaring emas ini ya, Mbak? Apakah aman, Mbak? Tanya Dio. Ya, tidak apa-apa, dilepas saja. Macan arang sudah tunduk padamu, jawab Mamo lagi. Dan saat jaring laba-laba itu dilepaskan oleh Dio, tiba-tiba jaring emas itu menghilang. Loh, kemana jaringnya? Tanya Sakti. Dia sudah kembali ke pemiliknya setelah tugasnya selesai, Mas, jawab Dio. Kalau begitu ayo, segera kalian pergi ke Gunung Kapur. Kami akan menyusul naik mobil. Dan Mas Dio, segera kamu perintahkan macan arang untuk terbang ke sana. Mereka berlima, Dio, Seruni, Sinta, Sakti, dan Cipto naik ke atas Nogo Geni. Sedangkan ketiga makhluk lainnya langsung menghilang untuk menyembuhkan dirinya. Diiringi angin senja dan langit yang mulai merebak, mereka melintasi hutan, bukit, dan medan batu menuju Gunung Kapur yang sunyi. Dengan cepat, mereka sampai di atas Gunung Kapur, Nogo Geni. Dengan perlahan menurunkan mereka berlima, Cipto lalu mengajak mereka berlima ke sebuah kubah besi yang berada di tengah hamparan kapur. Cipto berusaha membuka kubah emas itu dibantu dengan Sakti dan Dio. Saat kubah besi itu dibuka, tampaklah Sari yang sedang berbaring di atas meja. Sari, begik Sinta. Dia lalu berhambur ke arah Sari, dipeluknya erat-erat, tubuhnya dingin, tapi ia masih bernafas. Sinta berusaha membangunkan Sari, dan perlahan Sari membuka matanya. Sinta lalu menolong Sari untuk duduk dan bersandar di batu walaupun dengan badan yang terlihat lemas. Tubuh Cipto bergetar. Dia berjalan perlahan ke dalam, dan di ujung lorong yang rembang tampak Sari. Mata Sari melebar melihat Cipto. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Suaranya tenang tapi menyayat. Cipto berlutut sambil menundukkan kepalanya. Karena aku bodoh. Karena aku membiarkan iblis berbicara melalui kepalaku. Tapi tidak sehari pun aku berhenti mencintaimu, Sari. Dan tidak sehari pun aku tidak dihantui rasa bersalah. Sari menunduk. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia lalu membuang muka, dan Cipto tahu Sari membencinya. Tidak lama kemudian, para abdi dalam pun sampai di atas Gunung Kapur. Kita harus segera menyegel kembali macan arang, kata Mbak Wicak. Bagaimana caranya, Mbak? Tanya Dio. Serahkan saja semuanya pada kami para abdi dalam, Mas, jawab Mbak Wicak. Di mana barong milik macan arang? Tanya Mbak Wicak kepada Cipto. Aku letakkan di belakang meja batu itu, Mbak, jawab Cipto. Baiklah, ayo semua keluar. Biarkan kami para abdi dalam yang bekerja, jawab Patriman yang membantu memapas Sari keluar kubah besi tersebut. Setelah mereka berenam keluar, maka Patriman, Bewicak, Pamitro, dan Bamul masuk ke dalam kubah itu. Entah apa yang mereka berempat lakukan, tapi saat Dio dan teman-temannya menoleh ke arah macan arang, tiba-tiba seluruh tubuh macan arang diliputi kabut hitam semakin tebal, dan saat kabut itu menghilang, macan arang pun ikut menghilang. Setelah macan arang betul-betul menghilang, para abdi dalam itu keluar dari kubah besi dan segera menutupnya. Lalu mereka membaca doa entah apa. Barong macan arang telah kembali disegel. Semoga untuk selamanya tidak pernah ada yang membukanya lagi, kata Mbak Mul pelan. Hari ketujuh setelah pertempuran itu, langit kelabu menggantung di atas jurang Kedampring. Angin gunung berdesir pelan membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Hampir setiap hari, dia duduk diam di ujung jurang, kakinya menjuntai, matanya kosong, menatap ke dasar jurang yang gelap. Kadang-kadang Seruni menemaninya duduk di sana sedari pagi sampai sore menjelang, atau terkadang Sari juga ikut menemani sambil membawa minuman hangat dan bercerita pelan, tapi tak satu pun bisa menghapus bayangan tahu.
sahabat mereka yang jatuh saat menyelamatkan mereka semua. Kalau saja aku lebih cepat, bisik Dio setiap kali. Dan hari itu pun sama. Di hari ketujuh, sejak terjatuhnya tahu, Dio seperti mendengar seseorang yang memanggil. Dio, Dio. Suara itu keras, melengking dan terasa sangat familiar. Dio menoleh cepat dan dia melihat di atas kepala Nogo Geni yang melayang rendah di langit tampak sosok gemuk dengan celana gombrong dan ikat kepala batik, tampak menari-nari sambil tangannya menari-nari bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti liukan kepala Nogo Geni. Ya, dia adalah Tahu. Surprise, aku masih hidup dan aku kangen tahu goreng. Kata Tahu dengan konyolnya. Dio langsung berlari. Tahu, Nogo Geni menukik perlahan dan Tahu dengan dramatis turun lalu membuka tangannya lebar-lebar. Peluk aku sahabat, aku baru balik dari dunia bawah nih, dan jujur aku lapar. Kamu mau tahu nggak? Tanya Tahu. Kamu itu kok tahu aja yang dipikirkan. Pikirkan perasaanku sama bapakmu yang sedih luar biasa gara-gara mbok tinggal terjun ke jurang itu loh. Kata Dio agak jengkel, tapi Dio tetap bahagia luar biasa. Mereka berdua saling berpelukan erat. Mata Dio basah tapi bibirnya tertawa. Kamu kemana saja bodoh? Loh, aku tuh jatuh ke jurang Toyo. Tapi ternyata di bawah sana bukan neraka, bukan pula gua menyeramkan, tapi kayak kerajaan roh. Banyak banget loh arwah gentayangan yang ternyata menjadi abdi dalam Nogo Geni. Nah, tugas mereka itu sama kayak abdi dalam pada umumnya. Mereka berkebun, memasak, melayani anak-anak ular naga yang jumlahnya ribuan. Terang Tahu lalu mengangguk-angguk sendiri. Nah, terus aku ketemu seseorang di sana yo. Seseorang yang bernama Hilman Hadi Sastrowijoyo. Katanya dia bapakmu. Bener itu yo. Kata Tahu lagi. Benarkah? Dio tersentak. Bener yo, disamber Yanti anaknya pasar Miji aku berani. Bapakmu bilang dia bangga banget sama kamu. Dan itu pesan, kamu harus tetap semangat, jangan pernah padam. Kamu adalah api harapan kami semua. Dia menunduk, tangisnya jatuh diam-diam, tapi di balik itu sebuah ketenangan menyelimuti hatinya. Tapi lanjut Tahu sambil menggaruk perutnya. Kok aku lapar banget ya yo. Aku kan cuma pergi sebentar ya. Dia menoleh. Kamu itu sudah pergi 7 hari loh. Tahu mematung. 7 hari? Astaga, berarti tahu-tahuku di kulkasmu sudah bersih semua dong. Aduh, mati aku. Tahu langsung menjatuhkan diri di tanah sambil meracau. Tahu sayang, tunggu aku akan goreng kamu walau sudah bau. Semua orang tertawa, bahkan Nogo Geni mengeluarkan suara nafas seperti sedang tertawa pelan. Hari itu tampak sakti datang ke dalam Mangku Sutawijaya dengan luka-luka di tubuhnya yang mulai sembuh, tapi senyumnya tetap hangat. Sinta masih menutupi wajah kirinya dengan selendang. Luka bakar akibat semburan macan arang masih membekas. Dia menunduk. Saat melihat Sakti, Sinta berusaha bangkit hendak masuk ke dalam kamarnya, tapi Sakti segera memegang tangannya. Jangan lihat aku. Aku tidak pantas. Lihat wajahku. Aku bukan Sinta yang dulu lagi. Sakti tersenyum. Kau benar. Kau bukan Sinta yang dulu lagi. Sinta menahan nafas. Karena Sinta yang sekarang jauh lebih kuat, lebih indah dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku sadar, aku mencintaimu Sinta. Bukan karena wajahmu, tapi karena keberanianmu. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Dia berlutut, lalu membuka kotak kecil yang berisikan cincin batu safir putih. Sinta, maukah kau menikah denganku? Sinta menutup mulutnya, air matanya jatuh. Aku tidak pantas. Kau pantas mendapatkan semua cintaku Sinta, jawab Sakti. Tapi aku sudah cacat, jawab Sinta sambil menunduk. Teknologi di luar sana sudah canggih. Kamu bisa mengobati wajahmu seperti sedia kala. Akan tetapi, aku mencintaimu apa adanya. Baik dengan kelebihan dan kekuranganmu. Aku harap kau pun begitu, kata Sakti. Setelah diam sejenak, Sinta mengangguk sambil tertawa kecil. Baiklah mas, aku mau nerima kamu. Berita pernikahan Sinta dan Sakti pun mulai tersebar di desa kecil itu. Semua orang tampak bahagia kecuali Tahu yang langsung melorot ke tanah sambil meraung. Tidak, orang yang aku cintai ternyata akan menikah. Padahal aku sudah mengorbankan hidupku, termasuk tidak makan tahu selama 7 hari karena terjatuh di jurang kedampling. Dia nyengir. Salahmu dewe toh, kamu lebih sayang Tahu daripada perasaan orang. Buktinya, saat berhasil selamat dari jurang kedampling,
Bukannya bapakmu yang kamu tanyakan duluan malah tahu-tahumu. Padahal bapakmu terus-menerus menangis meratapi nasibmu yang hilang. Kata dia. Ya mau bagaimana lagi yo? Bagiku tahu itu adalah segala-galanya. Dan lagi tahu itu setia loh yo. Tahu itu ndak pernah ngambek apalagi menolak lamaranku. Ujar Tahu sambil memeluk sebuah bantal putih yang ia anggap tahu. Tapi rapopo, biarkan Doro Ayu Sinta bersanding dengan Doro Sakti. Sedangkan aku kan masih ada Yanti, anaknya Pasar Miji. Kata Tahu dengan konyolnya. Mereka berdua lalu tertawa bersama. Luka mereka berdua memang belum sembuh seluruhnya, tapi tawa itu adalah tawa awal dari penyembuhan. Dan dari langit sore yang mulai jingga, seekor Garuda Yaksa, Nogo Geni, Gajah Wesi, dan Surabandang tampak tersenyum di antara awan. Keempatnya bertekad untuk terus menjaga desa ini dari segala bala petaka dan sifat jahat. Selesai. Wow, luar biasa kisah santet Barong Nogo Geni. Barong Nogo Geni akhirnya ya teman-teman. Bagaimana di sini sosok Barong Macan Arang berhasil dikalahkan. Yang mana di sini sosok Barong Macan Arang adalah sosok gabungan dari keempat sosok Barong yang ada, Garuda Yaksa, Gajah Wesi, Nogo Geni, dan Surabandang. Jadi bagaimana bisa dibayangkan ya kehebatannya karena dia merupakan gabungan dan dia adalah sisi jahatnya di sini. Dan bagaimana di sini akhirnya berhasil dikalahkan lah ya, berhasil dikalahkan dan tanpa dikira-kira di sini kemunculan Seruni dengan Gajah Wesinya. Jadi Seruni yang memang belum muncul auranya karena masih kecil, tapi ternyata di sini Gajah Wesi merasa terpanggil karena teman-temannya sedang bertarung melawan Macan Arang sampai akhirnya di sini Macan Arang berhasil dikalahkan walaupun dengan banyak pengorbanan. Salah satunya adalah Sinta yang harus terbakar ya sebagian mukanya. Waduh, tapi di endingnya romantis banget sih. Sakti tetap datang dan bahkan melamar. Dia nggak peduli tuh wajahnya Sinta sebagian sudah terbakar karena memang udah banyak teknologi oplas mungkin ya. Ya intinya sih itu sweet banget begitu tuh. Dan Tahu, waduh, Tahu yang tadinya udah sedih, Tahunya nggak ada, tapi ternyata Tahu kembali lagi dan ternyata dia perasa dia baru sebentar, ternyata sudah 7 hari semenjak dia jatuh sangkainya udah selesai lah kan. Tapi ternyata dia masuk ke alam lain yang mana di situ dia perasaan baru sebentar lalu dia kembali lagi. Keren pakai banget. Jadi dinyatakan untuk season pertama ini selesai untuk kisah Barong Nogo Geninya. Terima kasih Ibu Wahyu Dia Suryani atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.